bagi yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya tidak akan mendapatkan dosa. Kemudian kita masuk ke macam-macam salat sunnah. Di sini yang pertama ada salat sunnah rawatib. Kemudian yang kedua ada salat sunnah tahajud. Kemudian yang ketiga salat sunnah duha. Yang keempat salat sunnah witir. Dan yang kelima ada salat sunnah tahiyatul masjid. Nah, yang pertama itu ada salat sunnah rawatib. Ada yang tahu salat sunnah rawatib? Enggak, Bu. Nah, salat sunnah rawatib adalah salat yang dikerjakan untuk mengiringi salat fardu. Nah, salat sunnah rawatib itu ada dua, salat qobliyah dan salat ba'diyah. Nah, salat qobliyah ini adalah salat yang dilakukan sebelum melaksanakan salat fardu. Sedangkan salat sunnah ba'diyah adalah salat yang dilakukan setelah melaksanakan salat fardu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Yang kedua ada salat sunnah tahajud. Ada yang tahu salat sunnah tahajud? Enggak, Bu. Nah, salat sunnah tahajud adalah salat yang dilakukan di malam hari setelah tidur, tepatnya pada waktu sepertiga malam. Nah, biasanya salat tahajud ini dilaksanakan dalam hitungan rakaat genap. Nah, keutamaan salat tahajud itu ada 4. Yang pertama, menghapus dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menghilangkan keputusasaan dan kekhawatiran. Kemudian yang ketiga, memberikan kewibawaan dan kemuliaan kepada orang yang melaksanakannya. Dan yang terakhir, dapat meringankan beban hidup dan menghapuskan kesulitan. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ada salat sunnah duha. Ada yang tahu anak-anak apa itu salat sunnah duha? Tahu. Nah, salat sunnah duha adalah salat yang dilaksanakan setelah matahari terbit menjelang waktu zuhur. Nah, salat sunnah duha ini biasanya dilaksanakan dalam hitungan rakaat genap. Nah, salat sunnah duha memiliki keutamaan, di antaranya yang pertama sebagai sedekah. Kemudian yang kedua diampunkan segala dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga dilancarkan rezekinya. Kemudian yang keempat menjadi investasi amal cadangan. Kemudian yang kelima pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Dan yang terakhir mendapatkan istana di surga. Kemudian yang keempat ada salat sunnah witir. Ada yang tahu anak-anak salat sunnah witir? Nah, salat sunnah witir adalah salat sunnah yang dilaksanakan di malam hari dengan jumlah rakaat ganjil mulai dari 1 hingga 11 rakaat. Nah, salat sunnah witir juga mempunyai keutamaan. Yang pertama, menjadi penutup ibadah salat malam. Kemudian yang kedua, meningkatkan ketenangan hati. Dan yang ketiga, pelengkap salat-salat sebelumnya. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, ada salat sunnah tahiyatul masjid. Ada yang tahu anak-anak apa itu salat sunnah tahiyatul masjid? Enggak, Bu. Nah, salat sunnah tahiyatul masjid adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika memasuki masjid. Nah, salat sunnah ini juga memiliki keutamaan. Yang pertama, menghormati masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk syukur atas tempat ibadah yang suci. Dan yang terakhir ada meningkatkan keutamaan dan keberkahan masjid. Baiklah anak-anak, dapat disimpulkan di sini bahwa salat sunnah adalah ibadah tambahan yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah pahala, menyempurnakan salat wajib, dan salat sunnah juga memiliki keutamaan untuk menghapus dosa-dosa kecil dan meningkatkan kualitas iman kita. Baiklah anak-anak, mungkin pelajaran kita hari ini sampai di sini. Untuk minggu depan, Ibu ingin anak-anak semua untuk menyimpulkan apa itu salat sunnah dan macam-macam salat sunnah. Dapat dimengerti anak-anak? Dapat ya, Bu. Oke anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika